Salam, kembali lagi bersama saya Norwendi Tiffany 1803030043, mahasiswa sosiologi semester 6 kelas A. Di video kali ini saya akan mereview buku yang ke-6 dengan judul buku Dekolonisasi, Penentuan dan Bangkitnya Manusia Global Politik Hak. Buku ini ditulis oleh Dirk Moses. Hak asasi manusia, dekolonisasi, penentuan nasib sendiri, dan kebangkitan politik hak asasi manusia global. Volume ini menyajikan sejarah global pertama politik hak asasi manusia di usia dekolonisasi. Untuk asal mula organisasi hak asasi manusia kontemporer dan gerakan kemanusiaan, kekuatan anti kolonial memobilisasi hak asasi manusia dan hak lainnya. Bahasa dalam kampanye mereka untuk menentukan nasib sendiri sebagai tanggapan Euro kerajaan kencang memanfaatkan politik internasional baru hak asasi manusia untuk tujuan mereka sendiri. Mengklaim bahwa aturan mereka dengan janji perkembangan open adalah kendaraan otentik untuk mewujudkannya. Buku ini menawarkan wawasan baru sejarah dan warisan hak asasi manusia, penentuan nasib sendiri, dan kerajaan sampai akhir ini. Sejarah baru yang mengemukakan hak asasi manusia baru merdeka negara bangsa pada 1950-an untuk sesaat menggabungkan aspirasi kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Dengan lebih maksimal, universalisme dicontohkan oleh Deklarasi Universal Manusia 1948 hak UNHR. Asal-usul hak-hak ini biasanya digambarkan oleh elit nasionalis sebagai buah yang dijanjikan kedaulatan dan hak keseluruhan umat manusia universal. Pada tahun 1970-an, kendaraan revolusioner hak kewarganegaraan melalui emansipasi nasional surut. Tampaknya didiskreditkan oleh kegagalan negara-negara baru untuk memenuhi janji mereka dan proyek paralel mereka yang goyah untuk ekonomi global redistribusi. Hak asasi manusia menjadi aspek utama dari fraseologi anti-imperial dan paskolonial. Bukan karena itu kejelasan konseptual, tetapi mereka keserpagunanya sebagai bahasa dengan semua tujuan potensi emansipatoris. Dari hak hingga asasi manusia, lebih dari setengah abad setelah puncak era dekolonisasi, enklom kesusahan kerajaan formal dan hak asasi manusia mungkin tampak aksiomatis. Sejarah kegagalan bencana perang Irak dan Afghanistan pada tahun 2000-an, godaan antara kekaisaran dan hak asasi manusia diwujudkan dalam bentuk otot idealisme intervensionis yang didukung oleh kaum liberal dan neokonservatif tentara salib. Oleh kaum liberal dan neokonservatif tentara salib telah jatuh ke dalam reputasi yang buruk. Apresiasi liberal yang soinet kolonialisme sebagai kendaraan untuk kemajuan kebangsaan dan kesejahteraan masyarakat sejajah sebagai besar telah berlalu dari tempat kejadian atau migrasi ke wacana lain. Dalam katalog yang tampaknya tak ada habisnya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, daya tarik nasionalisme karena emansipasi pilihan pertama telah mapan. Sejarah hak asasi manusia dan kerajaan. Hak asasi manusia dan kerajaan tidak beroperasi secara terpisah dan otonom abstraksi. Nasionalis dan feminis India Hans Mehta dalam percakapan tahun 1949 dengan politis Brung Inggris Margaret Murphy membahas biru cetak untuk surga.
salah satu yang sedang diberlakukan sekaligus di dalam negeri gerakan reformasi nasional dan internasional di UDHR. Hak asasi manusia dan anti-kolonial emansipasi adalah perjuangan kebebasan bercampur di tahun 1940-an dan 1950-an. Meskipun ketegangan akan muncul, ini tidak sesuai dengan apapun perkembangan geopolitik tunggal atau keusangan total satu persatu lainnya. Titik balik dan momen terobosan. Beasiswa hak asasi manusia telah dikritik oleh terobosi dengan gagasan momen terobosan dan kurang memperhatikan sejarah proses dan tren dari waktu ke waktu. Memang tampaknya beasiswa baru-baru ini berkumpul di sekitar mengidentifikasi momen mani dan titik balik di pengembangan hak asasi manusia. Perdebatan penting telah mengikuti hak asasi manusia, istilah dan asal intelektual dan politik hak sebagai ide, wacana, dan gerakan. Minat juga berpusat pada bagaimana menafsirkan sejarah berkembang hak asasi manusia, baik dalam perkembangannya, kontinuitas atau ruptur sejarah hak asasi manusia transnasional baru memiliki menatang narasi buku teks besar sebelumnya tentang hak asasi manusia yang status sebagai kebenaran yang tidak terbataskan bertumbuh pada pengulangan tanpa akhir. Internasional rezim dan hak asasi manusia mencakup seluruh kebebasan sipil individu yang diuraikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan PBB Referen tentang hak sipil dan politik atas hak kolektif masyarakat untuk menentukan nasib sendiri dalam Deklarasi PBB tahun 1960 tentang dekolonisasi dan hak komunal yang ditegaskan dalam Konvensi 1966 tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Peran pimpinan politik Afrika sebagian besar dikeluarkan dari perdebatan awal tentang pembentuk dan hak asasi manusia universal. Batasan catatan PBB dalam formalisme tekstual dan pembangunan sejarah hak asasi manusia transnasional periode ini jelas. Hak asasi manusia dan negara kolonial Prancis. Hubungan antara antikolonialisme dan hak asasi manusia global normal tentang Perang Dunia Kedua menimbulkan teka-teki bagi sejarawan Kekaisaran Prancis. Prinsip penentuan nasib sendiri saat diproklamasikan dalam piagam PBB tidak termasuk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Juga tidak ada kesempatan yang diperlukan untuk menentukan nasib sendiri kemerdekaan langsung. Terkadang deklarasi ke forum internasional seperti Majelis Umum PBB mengacu pada deklarasi universal mengkritik aturan kolonial, tetapi temuan ini sendiri tidak banyak menjelaskan apakah arti aktivis kolonial di tempat lain memahami perjuangan kemerdekaan di istilah ini. Kekhawatiran atas munculnya pasca perang norma hak asasi manusia. Pemerintah Prancis bekerja keras di belakang layar untuk meredamnya kesadaran akan standar hak asasi manusia PBB di seluruh Kaisar Prancis. Para diplomat Prancis sangat tertarik apakah ada pemerintah yang mengandalkan terjemahan bahasa Arab dan deklarasi universal. Ini adalah pengakuan bahwa Deklarasi Universal memiliki potensi untuk mendapatkan daya tarik di antara gerakan anti-kolonial, anti-politik, dan ganda mission selama Perang Aljazair. Sifat tersebar dari posisi ICRS pada konflik internal dan perang kolonial
protes ke Palang Merah Prancis tercermin dalam pesan ganda daripada pimpinan dari anggota stafnya. Melakukan sebaiknya akan menjadi pertanyaan politik dengan sendirinya dan membiarkan Palang Merah Prancis terbuka untuk kritik oleh pemerintah Prancis. Pendukung tujuan nasionalis Aljazair selain mengisyaratkan garis pro-Prancis, posisi Palang Merah Prancis juga menunjukkan anti politik kemanusiaan. Penyelesaian pasca perang, asimilasi dan persamaan hak. Pergeseran demokrasi mendorong beberapa konflik baru seputar masyarakat adat hak pada 1960-an dan 1970-an. Pada pertengahan abad ke-20, penduduk asli populasi meningkat secara signifikan dan mengalami ledakan angka kelahiran, membayar ide-ide akhir abad ke-19 untuk menghilang orang India. Selain itu, fakta bahwa pemerintah pemukiman terus membedakan penduduk asli sering merevisi definisi siapa yang dihitung sebagai pribumi. Itu sendiri merupakan artefak politik yang memiliki efek berkelanjutan distribusi sumber daya dan dasar identifikasi. Kontrak sosial baru. Tradisi serta tradisi mereka sendiri dengan menarik sejarah bersama dan diperebutkan dengan masyarakat pemukiman. Argumen utama muncul dari klaim tentang perjanjian sejarah, janji dibuat tetapi tidak ditepati. Sebenarnya sangat penting bagi negara pemukiman dalam postkolonial usia. Mereka mewakili kontrak sosial yang lebih luas menurut pemukiman negara telah membentuk otoritas hukum. Jika negara harus mempertahankan itu otoritas, maka mereka harus mengakui bahwa mereka sedang berlangsung hubungan atau bahkan kemitraan dengan pendatangan perjanjian adat. Penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi manusia di persatuan negara-negara. Perdebatan historiografi tentang apakah pasca Perang Dunia Kedua mengemudi karena penentuan nasib sendiri merupakan kampanye hak asasi manusia yang benar adalah panjang dan yang dalam. Sebagai kontribusi Boni Awo untuk volume ini membuktikan perdebatan hak. Pengakuan atas sifat kontingen dan perdebatan secara historis hak asasi manusia dengan sejarah hak asasi manusia baru telah menjadi fokus perang negara-negara dekolonisasi dalam bentuk rezim hak asasi manusia global. Hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri di PBB tahun 1947 sampai 1950-an. Hak asasi manusia kerangka untuk melindungi orang India rantau. Kasus terhadap Afrika Selatan menggambarkan bagaimana bahasa manusia hak melayani ambisi antikolonial global India pada saat yang sangat penting. Namun di tingkat lain, kasus ini secara bersamaan adalah tentang perselisihan orang India di Afrika Selatan. Dengan demikian, ia juga mewakili nasionalis India berjuang dengan mewarisi bermasalah dari politik kekaisaran Inggris. Bahkan setelah kasus terhadap Afzal berakhir, perhatian ke luar negeri orang India terus membentuk ketertarikan India pada hak asasi manusia di subsequent debat PBB. Demikian review saya dalam buku ke-6 mata kuliah Sosiologi Politik. Terima kasih.